Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Niko Fitranto di konten eFootball Mobile. Nah, jadi hari ini gue bakal bawain berita bola dulu, kemudian habis itu kita lanjut bahas formasi 4-3-1-2 ala pro player eFootball Mobile Indonesia ya. Sama satu lagi kita bakal bermain ya, teman-teman. Oke, masuk ke topik pertama yakni berita bola dulu. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa hal yang heboh. Yang pertama, Lamine Yamal ya. Lamine Yamal ini dia tersorot kamera bahwa dia itu lagi menikmati liburannya gitu ya. Nah, itu dia ngeluarin biaya sekitar 95 miliar pound sterling ya setiap harinya gitu ya. Nggak tahu setiap hari atau per jamnya gitu. Jadi ya itu menuai sorotan lah gitu, teman-teman. Ada yang berspekulasi bahwa dia itu calon penerus Messi, cuman gaya hidupnya kayak Neymar gitu ya. Nanti dikhawatirkan takut ngikutin jejaknya Neymar, bukan jejaknya Messi, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada berita bola lagi di mana Vinicius Junior itu sedang dapat hal yang tidak enak oleh fans Madrid itu sendiri, teman-teman ya. Gue juga kurang tahu kenapa, tapi banyak yang ngehujat dia gitu di kolom komentarnya gitu ya, suruh out dari klubnya. Ya mungkin ada tindakan yang gak sesuai kali ya dengan fans Madrid atau performanya lagi menurun. Ya teman-teman silakan eksplor aja. Dan kemudian untuk berita transfer yang terbaru itu John Duran ya. John Duran kan pemain Al Nassr, diminatin sama Fenerbahce gitu. Nah, kemudian AC Milan nge-sign salah satu pemain muda ya. Gua lupa namanya siapa gitu. Ya, sama Oliver Giroud ya, yang awalnya dari Liga MLS pindah ke liga ini, teman-teman ya, Liga Prancis ya. Gitu, ke Los Lille, teman-teman. Jadi itu sih yang gue tahu. Ya, teman-teman silakan explore aja di Instagram ya, baik media luar negeri maupun media dalam negeri. Oke, selanjutnya kita bakal bahas formasi ya. Tapi sebelum bahas formasi, di sini kita bakal nge-roll dulu. Ya, roll biasa aja lah. Ini karena Drogba gue udah dapet ya. Jadi ya udah. Maksudnya nge-roll ini tinggal rilis aja, kecuali misalnya dapet Drogba lagi nih, hoki gitu ya. Tapi kayaknya chance-nya enggak sih. Enggak bakal bisa dapet Drogba lagi. Oke, lanjut ke pembahasan formasi kita ya. Kita bahasnya di sini aja. Event PVP ada national teams. Nah, gue belum selesai nih ya, teman-teman. Oke, di sini kita pakai Brazil ya, timnas Brazil, di mana teman-teman kita bakal bahas formasi 4-3-1-2 sebenarnya ya. Karena depannya dimodifikasi jadi SS jadi 4-3-3. Nah, di mana teman-teman formasi ini sangat OP gitu ya. Sangat banyak dipakai di meta sekarang ya, teman-teman. Dan ini gue referensinya dari Bang Dennis Bernard, salah satu pro player eFootball. Silahkan cek di YouTube-nya aja, teman-teman. Nah, di mana formasi ini mengandalkan 3 penyerang, kemudian ada 3 pemain tengah sama 4 pemain bertahan sama 1 kiper gitu ya. Nah, untuk playstyle dari setiap pemainnya itu, yang pertama kita pakai ini CF-nya goal poacher, CF utamanya. Yang kedua itu di playing forward ya, CF kedua. Kemudian untuk SS-nya kita bebas, teman-teman. Boleh dummy runner, hold player, creative playmaker atau no playstyle sekalipun ya. Dan di sini untuk CMF yang kiri pakai all player, teman-teman ya. Ini wajib, teman-teman ya. CMF yang kedua pakai box to box atau orchestrator, terserah teman-teman. Kemudian untuk DMF-nya ada anchorman ya. Kemudian LB-nya kita pakai, harusnya sih defensive fullback bagusnya ya. Cuman karena di Brazil nggak ada, jadi gue pakai defense attacking fullback aja, dua-duanya di sini. Nanti gue kasih tahu gimana caranya supaya bisa jadi back bertahan gitu ya. Oke, untuk CB-nya Bremer tadi Destroyer, kemudian ada Beraldo, dia build up. Salah satu lagi Ederson, dia attacking goalkeeper. Nah, oke, jadi tips bermain formasi ini, teman-teman. Teman-teman pilih dulu nih, sukanya main yang agresif atau suka main yang oper-operan atau tiki taka, atau suka main cenderung bertahan gitu ya, atau defense.
Nah, kalau gue tipe pemain yang agresif, maka gue pakai quick counter. Jadi cara mainnya gini. Di sini di formasi 4-3-1-2, usahain teman-teman bisa mengendalikan backnya gitu. Jadi jangan sampai nih back sayapnya itu overlap gitu ya. Jadi nanti gue bakal kasih instruksi dia defensive fullback teman-teman. Dan untuk ngontrol pemain tengah juga wajib teman-teman ya. Karena di sini kunci bolanya adalah ketika kita bermain quick counter, maka kita itu harus intercept musuhnya, baik dari tengah atau dari back belakang teman-teman ya. Nah, ketika udah berhasil ke intercept, maka kita tinggal pencet throw pass saja atau umpan terobosan. Jadi dia otomatis umpan ke depan. Nah, pemain ini teman-teman udah standby nih, jadi tinggal ngejar bola aja atau nyari ruang gitu ya. Gitu, tergantung playstyle masing-masing. Kalau dummy runner biasanya mancing musuh nih supaya si CF-nya ini kebuka gitu ya, umpannya gitu, atau lepas dari tight marking gitu ya, gitu. Oke, selanjutnya di sini kita kalau misalnya tiki taka, berarti kita ganti pelatihnya jadi si ini Pep Guardiola boleh atau Johan Cruyff boleh gitu ya. Jadi nanti playstyle-nya beda lagi teman-teman. Jadi kalau untuk tiki taka lebih ke oper-operan aja gitu. Jadi misalnya ini kan jarak pemainnya sangat deket nih. Jadi enak nih misalnya mau ngelabuin musuh tinggal oper-oper aja. Misalnya dari DMF ke CMF gitu ya. CMF ke CMF lagi, kemudian CMF ke SS, atau mau muter ke belakang ya terserah gitu ya. Yang penting intinya kalau misalnya possession game lebih ke delay bola gitu, supaya musuhnya bingung. Tapi ingat jangan kita sendiri yang bingung ya. Atau kelamaan main bola terus di intercept, udah tuh kelar ya. Oke, satu lagi ada formasi yang dia itu defense teman-teman ya. Maka kita pakainya Deschamps ya. Dimana kalau Deschamps ini dia nanti playstyle-nya long ball counter. Jadi kita itu nggak terlalu agresif teman-teman. Mainnya cenderung bertahan aja gitu ya. Nge-intercept bola, kemudian umpan lambung ke depan gitu ya, atau umpan terobosan. Tapi dia itu nggak seagresif quick counter. Kalau quick counter kan dia neken nih. Makanya sama dia kan high defensive life. Jadi backnya ini nanti di sini nih ketika menyerang gitu ya. Nah, jadi ketika dia intercept itu gampang banget, cepet banget gitu ya. Cuman kelemahannya bisa kena counter karena kan ketika dia maju ke depan ke sini ya paling maksimal, maka kan belakangnya kosong nih. Nah, rentan nih kena serang balik ya. Gitu. Di umpan terobosan sama musuhnya ya kita rentan ke comeback gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan di komentar aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke individual instruction. Nah, ini yang gue bilang ya. Ketika teman-teman nggak punya yang namanya defensive fullback ya playstyle-nya, maka teman-teman bisa akalin pakai ini. Jadi untuk attacking 1 kita taruh defensif di LB ya. Yang tadi attacking fullback ini juga sama, kita taruh defensif di RB. Nah, untuk defense 1 sama defense 2-nya kita taruh tag marking ke CF musuh gitu ya. Kalau misalnya ada 2 kita tag marking dua-duanya. Tapi kalau misalnya CF-nya ada 1 musuhnya, yang pertama kita tag marking ya di defense 1, yang kedua kita taruh deep line di Fabinho gitu ya, atau di DMF ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya, pembahasan formasinya udah lengkap. Jadi teman-teman silakan kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas ataupun mau ngasih saran terkait dengan gameplaynya atau formasinya, silahkan di komentar aja gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung aja ke gameplaynya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita ketemu musuh yang setara gitu ya. Kalau skill kan tergantung pilot ya, tergantung yang main gitu ya. Minimal timnya nggak jauh-jauh banget lah bedanya. Oke, di sini kita tunggu dulu aja guys ya. Oke teman-teman, kalau misalnya mau komentar apapun silahkan aja gitu ya. Asalkan kalau gue sih menyarankan teman-teman harus jaga etika gitu ya. Karena ya kita sebagai manusia omongannya diusahakan baik gitu ya. Walaupun terkadang kita suka toksik gitu kan, mungkin lagi kesel terus dilampiasinnya ke sosmed. Tapi menurut gue lebih baik ya kita nggak merugikan orang lain gitu. Untuk toksiknya ya mungkin kalau mau lampiasin cukup ke diri sendiri aja gitu ya, gak usah sampai menjatuhkan orang lain contoh ya. Seperti itulah kalau saran gua teman-teman ya. Dan untuk next berikutnya
Ya mungkin gue bakal bahas terkait dengan formasi yang berbeda ya, rekomendasi dari salah satu pro player eFootball gitu ya. Nah, mungkin gue fokus ke itu aja ya, referensinya Bang Dennis Bernard dulu teman-teman. Apa aja sih formasinya, kan banyak ya, selain 4-3-1-2 atau 4-3-3 ini ada lagi yang lain. Oke, kita lawannya ketemu Spanyol guys ya. Mudah-mudahan playstyle-nya tiki-taka nih, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti apa ya. Oke, quick counter juga, dia pakai formasi yang sama teman-teman ya. Nah, jadi formasi ini lagi meta banget teman-teman ya. Silakan teman-teman coba aja gitu. Dan juga nikmatin nih, kira-kira apa sih yang kurang gitu, atau apa sih yang perlu diperbaikin. Nah, teman-teman bisa komentar atau diskusi ya gitu di channel gua ini. Jadi biar hidup lah ya gitu. Dan buat yang teman-teman baru datang ke sini, gue ucapin selamat datang ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa dicek nih, gue ada 2 video teman-teman ya. Ada 3 sih sebenarnya, cuman yang game ada 2, ada eFootball sama satu lagi ada Magic Chess Go-Go. Jadi teman-teman silakan dilihat-lihat dulu aja ya. Kalau misalnya cocok bisa datang ke rumah jadi statue. Nggak, kalau misalnya cocok ya teman-teman bisa di subscribe ya gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe intinya. Oke, di sini kita fokus bermain dulu ya teman-teman ya. Oke, nice. Oke, nice ya, nggak offside guys. Gila, 1-0 ya teman-teman. Oke, di sini gua nggak sambil komentator teman-teman ya, karena kalau kita bermain itu butuh fokus ya gitu. Nah, offside guys ya. Kalau komentatornya mungkin versus AI atau misalnya lagu orang lain gitu ya. Dan buat teman-teman yang tentunya udah lama nonton, gue ucapin terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman sehat selalu juga. Ya silakan teman-teman diikutin terus nih, nyalain loncengnya jangan lupa ya. Setiap gue update ini nanti channel video di YouTube kan insya Allah sehari 1 ya. Jadi teman-teman udah langsung nih gitu punya bahan tontonan ya. Tontonannya terserah, misalnya lagi butuh ini nih, butuh formasi terbaru gitu ya. Atau lagi ini nih, lagi pengen makan tapi pengen sambil nonton konten biar jago gitu ya, main eFootballnya habis makan. Nah, silakan aja teman-teman ya, bebas gitu. Yang penting mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman ya gitu. Aduh, agak patah-patah ya guys ya di sini. Karena hujan guys ya, jadi mungkin agak ini ya, ada delay dikit lah. Oke, 1-1 guys, dibales kita ya teman-teman. Sayang sekali nih Beraldo. Talisca kemana ngopernya itu? Nah ini ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lihat di formasi ini, teman-teman kan defensif tadi kan kita udah kasih instruksi defensif fullback ya. Nah maka teman-teman lihat sendiri tuh, backnya itu nggak terlalu overlap ya. Jadi enak teman-teman untuk untuk ngejar bola gitu ya, atau ngedefend. Nah tuh lihat aja. Jadi kita itu peluang untuk mendapatkan bolanya itu besar teman-teman ya, dan bisa langsung serangan balik seperti ini. Sayang sekali digagalkan ya. Nah kalau misalnya LB sama RB nya itu nggak dikasih instruksi defensif ya teman-teman, dia bakal overlap jauh ya
back kita kasihan, sisa berdua tambah satu DMF kan, mungkin agak mundur dia gitu. Jadi ya inilah, kita harus menyesuaikan gameplay gitu ya, atau ya kita lihat aja gitu teman-teman. Buat defense bagus gak? Karena menurut gue ya, kunci dari keberhasilan itu adalah defensif yang baik gitu ya teman-teman. Karena kalau kita punya defense yang baik, skor 0-0 aja kan ya kita udah bersyukur lah gitu. Kalau defensifnya hancur-hancuran, udah auto kalah kali teman-teman ya. Kalau defensifnya benar, kita masih berpeluang menang dan seri ya. Peluangnya ada 2. Aduh, nggak sengaja guys ya. Nggak sengaja, sumpah nggak sengaja itu. Mau ngesut tadi. Gila Talisca boy, mantap. Ini Bebeto kayaknya kita harus ganti aja teman-teman ya. Nanti kita gantilah. Tidak sengaja guys, sumpah itu nggak sengaja guys. Nah, cakep. Ya, diblok saja oleh Pau Kubarsi, back dari base Barcelona ya guys ya. Kenapa nih? Kenapa nih bro? Nah kan nge-lag ya. Iya nge-lag itu sinyalnya, lihat tuh. 2 batang dia, kasihan banget guys ya. Gue juga kalau lagi nge-lag emosi sumpah. Temen-temen emosi nggak kalau misalnya lagi nge-lag nih? Lagi main rank contoh ya, terus nge-lag, emosi nggak? Coba tulis di kolom komentar ya, emosi nggak? Gitu. Oke guys ya, udah selesai teman-teman ya. Jadi di sini kita udah selesai ya, dan berhasil menang. Silahkan teman-teman dicoba aja formasinya ya. Dan misalnya teman-teman kalau misalnya ada yang mau minta racikan atau mau buy one, silahkan komentar aja, diskusi di komentar ya. Nanti gua bales insya Allah. Oke, sekian dari konten gua hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.